Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali dalam praktikum mata kuliah algoritma struktur data, dan pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum array. Baik, tujuan dari praktikum array adalah bagaimana mempraktikkan cara penggunaan array satu dimensi dan dimensi banyak. Yang kedua, membuat file kerja dengan bahasa C++. Yang ketiga, mempraktikkan elemen array satu dimensi dan dimensi banyak ke dalam C++. Baik, sebelum kita memulai tutorial praktikum ini, saya mengulas kembali tentang apa itu array. Jadi array adalah kumpulan data yang bersifat homogen, yakni data yang ada dalam suatu blok array atau dalam elemen array adalah data yang bertipe sama. Ya, jika data berupa bilangan, maka semuanya dalam bentuk bilangan. Kemudian data dalam bentuk huruf atau teks, maka yang dikumpulkan adalah data yang dalam bentuk dalam teks dan huruf. Jadi konsep dari array adalah dia mengelola data, elemen-elemen data yang ada dalam array adalah elemen data yang bertipe data sama. Baik. Pada latihan kali ini, kita akan memulai latihan pertama dengan mempraktikkan penggunaan penerapan array dimensi 1 dan dimensi banyak atau dimensi 2. Ya. Konsep dimensi banyak disebutkan jika arraynya lebih dari 1, maka sudah termasuk dalam array dimensi banyak. Baik, seperti biasa, kita jalankan dulu program C++ dari menu Start. Ya. Baik, ini kemudian ini adalah tampilan dari C++. Kemudian kita mulai melakukan proses pengkodean. Dan untuk latihan kali ini, yang pertama adalah latihan array dimensi 1. Baik. Kita buat file new, ya. Kemudian kita paste perintahnya ke sini, sintaksnya ke sini, baris kodenya. Ya. Ya, ini baris code dari latihan array dimensi 1. Baik, kita mulai dari bagian main, ya, main menu atau dari void main, bagian utama dari struktur bahasa C++. Sini dideklarasikan variabel yang dengan nama ujian, ya, variabel dengan nama ujian, kemudian dengan tipe data integer, karena data yang akan dihimpun atau data yang akan dihasilkan adalah data dalam bentuk bilangan bulat, ya. Kemudian ada nilai angka 5. Angka 5 ini maksudnya adalah nilai ujian yang dimasukkan adalah sebanyak 5 baris, ya. Nilai ujian yang dihasilkan adalah sebanyak 5 baris. Kemudian di sini ternyata array itu menggunakan konsep perulangan, ya, atau looping. Di sini perulangan yang digunakan dalam latihan ini adalah dia menggunakan perulangan for, ya. Jadi di sini for, kemudian int k sama dengan 0, ya. K sama dengan 0 ini adalah dia menginisiasi atau mengindeks. Dia mengindeks k masih pada posisi 0. Jadi urutan nilai ujiannya dimulai dari angka 0. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya di sini adalah k lebih kecil dari 5, ya. Maksudnya adalah jika k sudah memenuhi nilai lebih kecil dari 5 atau k sudah memenuhi nilai 5 sama nilainya dengan 5, maka
proses perulangan itu berhenti. Kemudian K++ adalah proses pencacahan atau mengurutkan angka mulai dari 0 sampai dengan 5. Ya. Jadi K sama dengan 0 adalah indeks nilai untuk proses pengurutan. Kemudian K lebih kecil dari 5 adalah batas pengurutan dari array. Kemudian K++ adalah proses pencacahan ya, atau penaikan pengurutan data mulai dari K sama dengan 0 sampai K lebih kecil dari 5. Kemudian cout, masukkan data nilai ujian. Di sini adalah ada perintah menampilkan tulisan masukkan data nilai ujian. Kemudian cin adalah perintah untuk menginput nilai ujian sebanyak 5 kali. Sesuai dengan data yang disediakan, sudah disediakan dalam memori. Kemudian proses yang berikut adalah menampilkan data array. Menampilkan data array dengan menggunakan perintah for int j sama dengan 0, j lebih kecil dari 5, dan j++. Ya, for yang pertama di atas adalah untuk membuat baris. Ya, proses menginput data. Ya, for yang pertama adalah proses menginput data mulai dari 0 sampai dengan 5. Dan for yang kedua ini adalah proses menampilkan data yang diinput. Ya. Kemudian cout data nilai ujian. Ya, mengambil data nilai ujian ini dari sini, kemudian ditampilkan. Kemudian perintah get adalah perintah untuk mengambil datanya. Baik, kita coba menjalankan program ini dengan menekan menu run atau debug, kemudian pilih run, atau bisa melakukan Ctrl F9. Baik, kita coba jalankan programnya ya. Oke, ini data yang hasil yang tampilkan ke layar ini adalah proses menginput data ke array. Jadi ini adalah proses menginput data ke array yang dimulai dari urut 0, mulai dari 0. Saya masukkan ya, saya coba 70, 80, 78, 80, 90, 95. Nah, saya sudah masukkan sebanyak 5 kali. Kemudian saya enter, dia menampilkan data dan nilai ujian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 70, 78, 80, 90, 95. Jadi, 5 baris yang pertama itu adalah proses menginput data. Ya. Kemudian, 5 baris yang kedua itu adalah proses menampilkan data. Ya. Jadi, pengulangan pertama adalah pengulangan untuk menginput data. Kemudian, pengulangan yang kedua, for int j sama dengan 0, j lebih kecil dari 5, j++ adalah proses menampilkan data yang sudah di-input tadi. Baik, kemudian mana arraynya? Arraynya adalah ini. Ini adalah nilai elemen dari array. Elemen dari array itu 70, 78, 80, 90, dan 95. Sedangkan 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah posisi array. Ya, lokasi dari sebuah array. Contoh, array nilai array 3, posisi array 3 adalah nilainya adalah 90. Posisi array 1 nilainya adalah 78. Nah, inilah konsep dari array dimensi 1. Baris yang ditampilkan adalah cuma 1, makanya dibilang array dimensi 1. Oke, kita coba lagi array dimensi 1 yang lain. Ya, ini latihan untuk menghitung rata-rata nilai. Baik. File, new, baik, kita masukkan. Kemudian, kita coba jelaskan dulu maksud dari baris program ini. Di sini, tipe data yang digunakan adalah float, ya. Float untuk bilangan pecahan, kemudian variabelnya bernama data, kemudian jumlah baris atau kolom yang disediakan adalah 5, ya. Jumlah elemen array yang disediakan adalah sebanyak 5. Kemudian, tipe data yang berikut float juga dengan variabel yang berbeda. Variabelnya rata, total sama dengan 0. Baik. Kemudian kita masuk ke proses yang berikut, yakni proses menginput data ke array. Berikut rumus dari proses menginput data ke array adalah
for int k sama dengan 0, k lebih kecil 5, k plus plus. Ya, jadi rumus perulangannya sama dengan latihan yang sebelumnya. Jadi indeksnya dimulai dari 0 dengan diinisialisasi oleh k. Kemudian syaratnya adalah jika k sudah sama dengan 5, maka perulangan berhenti. Kemudian k plus plus adalah proses penaikan atau pengurutan baris array mulai dari 0 sampai dengan 5. Kemudian perintah memasukkan data, ya, ini bagian dari input data ini adalah bagian dari menginput data. Blok dari bagian menginput data. Kemudian diikuti dengan proses menginput data melalui cin. Cout menampilkan tulisan masukkan data, cin proses untuk menginput data ke dalam baris array. Kemudian yang berikut, proses menghitung total nilai pada array dengan cara melakukan perulangan for int j sama dengan 0, j lebih kecil 5, j plus plus. Jadi bagian menghitung total nilai pada array adalah bagian kedua dari proses perulangan. Proses perulangan kedua adalah dia menghitung total nilai pada array dengan menggunakan rumus total sama dengan total tambah data. Ya, jadi rumus untuk menghitung total nilai pada array adalah dengan menggunakan total sama dengan total tambah data. Kemudian kita menghitung rata-rata. Ya, tahap yang ketiga adalah menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata, mengambil variabel rata ini yang di atas. Variabel ini diturunkan ke sini sama dengan total yang ini dibagi dengan 5 jumlah baris yang di atas. Jadi total kan sementara 0. Pada saat program dijalankan, kita mengetahui berapa jumlah totalnya, kemudian jumlah total dari elemen array yang diinput dibagi dengan jumlah barisnya. Ya, menjadi total dibagi 5. Kemudian bagian terakhirnya adalah cout rata-rata pada array. Jadi dia menampilkan rata-rata pada array. Jadi ada dua perulangan, ya, dua model perulangan dan dua rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada sebuah elemen array. Baik, kita jalankan programnya. Ya, baik. Kita masukkan data yang pertama. Data yang pertama 78. Data yang kedua 81. Data yang ketiga 85. Data yang keempat 84. Data yang kelima 90. Baik, sudah berjumlah 5 baris. Memenuhi syarat 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun di sini tertulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, akan tetapi yang dilihat adalah jumlah elemennya. Ya, jumlah elemen yang ada di sini adalah sebanyak 5. 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah sebenarnya untuk menentukan posisi dari sebuah elemen array. Baik, kita coba jalankan, kita enter lagi. Ya, rata-rata pada data pada array adalah 83,6. Jadi dia mencetak bagian ini. Rata-rata data pada array adalah 83,6 berasal dari jumlah, ini rumusnya. Rata sama dengan total. Nah, total ini yang ini. 78 ini di total. Kemudian dibagi dengan 5 jumlah baris ini. Ya, jumlah baris 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi total ini dibagi dengan jumlah baris ini mendapatkan hasil 83,6. Baik, kita lanjut lagi dengan latihan berikutnya. Masih dengan array dimensi 1. Oke. Array dimensi 1 yang berikutnya adalah dia mau mencari data yang ada di dalam elemen array. Ya. Baik, yang pertama ada elemen array, ada variabel yang datanya sudah ada, sudah disediakan. Variabel yang pertama adalah variabel bertipe data integer, kemudian dengan nama variabel data, dengan jumlah elemen nilai yang ada di dalam array ada 10.
Ya, ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian variabel yang berikut adalah variabel bernama elemen, ketemu, dan X dengan menggunakan tipe data integer. Baik, langkah selanjutnya adalah perintah menampilkan tulisan ke layar ya, dengan redaksi tulisannya adalah data yang dicari, kemudian nilai yang diinput ke elemen array dengan X ya, X karena turunan dari variabel ini turun ke sini. Kemudian ketemu sama dengan 0. Ketemu sama dengan 0 itu maksudnya proses pencarian datanya dimulai dari indeks 0. Belum ada yang ditemukan sama sekali. Kemudian dia menggunakan konsep perulangan dan percabangan. Dia melakukan percabangan dan perulangan karena ada di sini proses seleksi. Yang pertama adalah for elemen sama dengan 0, elemen kurang sama dengan 9, elemen plus sama dengan latihan sebelumnya. Jadi proses indeks nilainya mulai dari angka 0. Kemudian syaratnya adalah elemen lebih kecil sama dengan 9, maka proses pengulangannya berakhir. Kemudian elemen plus adalah proses pengurutan datanya secara melakukan proses pencacahan. Penaikan ya. Kemudian if data elemen sama dengan X ketemu berarti berhenti ya. Jika ketemu maka berhenti. Ya. Kemudian if ketemu sama dengan 0, cout data tidak ditemukan. Jika yang dicari itu datanya tidak ada, ini datanya tidak ada, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Else data ada di elemen. Else ini maksudnya jika data ketemu maka data ada di dalam elemen. Jika tidak ketemu maka data tidak ditemukan. Baik, kita jalankan programnya. Data yang dicari dari baris ini saya coba masukkan angka 5. Angka 5 ada di data elemen kelima. Kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Jadi elemen kelima berada di baris yang ke. Data yang dicari angka 5 berada pada elemen yang kelima dari sebuah array. Saya coba masukkan angka yang tidak ada di dalam baris urutan array. Saya masukkan angka 4 atau angka 6 yang tidak ada di dalam baris. Saya coba masukkan angka 6. Muncul data perintah di sini atau komentar bahwa data tidak ditemukan ya, karena di dalam baris elemen array ini tidak ada angka 6 ya, tidak ada angka 6. Baik. Kita lanjut lagi, coba memasukkan angka yang ada nilainya. Angka 2. Ya, data ada di elemen. Jadi di sini di perintah yang kedua, data ada di elemen di sini, kemudian dia memanggil elemen ini. Elemen ini. Variabel elemen ini. Ini. Maka ada redaksi yang muncul terlebih dahulu. Data ada di elemen, kemudian dia cari elemen ke 7 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Benar. Jadi pada latihan hari kali ini adalah kita mencari data array di antara kumpulan elemen-elemen array ya. Jadi pada saat kita masukkan data yang dicari, sistem secara otomatis menampilkan posisi dari elemen nilai yang dicari ya. Jadi elemen nilai dicari. Baik, selanjutnya kita coba ke array dimensi 2 ya. Ini contoh latihan array dimensi 2. File new, kita paste di sini. Ini contoh array dimensi 2. Kenapa dimensi 2? Karena nilai awal pada variabel yang didefinisikan ada 2 nilai, ada 2 baris atau 2 kolom ya. Lihat di sini pendefinisian variabelnya dengan menggunakan tipe data integer, kemudian dengan variabel bernama matrix, kemudian di sini matrix memiliki 2 nilai, 3 dan 4. 3 itu ke kiri,
4 turun ke bawah. Ya, jadi 3 adalah kolom dan 4 baris. Ya, jadi di sini dia mau membuat 3 kolom dan 4 baris. Dan ini nilai-nilai yang sudah disediakan dalam elemen-elemen array. Ya, ini elemen array 1, 2, dan 3. Kemudian dia menggunakan konsep perulangan for int i sama dengan 0, ya. Jadi di sini i dibuat indeks dengan nilai awalnya adalah 0. Kemudian syaratnya i lebih kecil dari 3. Jadi baris atau kolomnya tidak boleh lebih dari 3, ya. Kemudian i++ adalah proses pencacahan atau penaikan. Kemudian for int j sama dengan 0, j lebih kecil dari 4, j++. Cout matrix i j, cout and del. Jadi dia nanti menampilkan urutan. Jadi nilai-nilai ini nanti dikelompokkan menjadi 3 baris dan 3 kolom dan 4 baris. Ya, secara otomatis setelah program dijalankan, dia akan membentuk sebuah model array, ya, array 2 dimensi atau banyak, ya, yang terdiri dari 3 kolom dan 4 baris. Baik, kita coba lihat programnya setelah dijalankan. Baik. Oke, jadi terbalik ya. 3 kolom, 3 baris dan 4 kolom, ya. Yang terjadi adalah 3 baris dan 4 kolom. Ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, dan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4, ya. Jadi nilai-nilai yang ada, nilai awal yang sudah ditentukan dalam elemen array ini dimasukkan kemudian disusun menjadi mirip sebuah matriks, ya. Jadi elemen 1 5 4 9, elemen 2 10 7 8 0, elemen ketiga 1 6 7 4 5, dan elemen keempat 11 minus 9 dan 3. Baik, selanjutnya kita masuk ke latihan berikutnya, yakni latihan praktikum pointer. Baik. Tujuan praktikum pointer adalah mempraktikkan cara penggunaan pointer, konstanta, dan pointer variabel. Kemudian membuat file kerja dengan bahasa C++. Baik, kita coba mengerjakan beberapa latihan-latihan pointer yang sudah ada di sini. Oke, yang pertama adalah latihan pointer untuk operasi aritmatika pada pointer. Pointer itu dalam bahasa pemrograman disebut dengan, dalam struktur data bahasa pemrograman disebut sebagai penunjuk. Penunjuk lokasi dari sebuah file di dalam memori. Oke, pointer fungsinya seperti itu, adalah sebagai penunjuk posisi file dalam sebuah memori. Baik, kita coba menjalankan programnya. File new. Ya, kita coba jalankan. Ya. Ini pointer yang pertama menggunakan variabelnya integer dengan tipe data integer, dan variabel bernama nilai dengan nama 3, dengan jumlah elemennya adalah 3. Ya. Jumlah arraynya adalah 3. Kemudian ada variabel namanya penunjuk. Penunjuk itu menentukan posisi dari sebuah nilai. Kemudian di sini dia sebutkan nilai 0 adalah 125, nilai 1 adalah 345, dan nilai 2 adalah 350. Penunjuk sama dengan dan nilai 0. Cout, dia mengambil penunjuk nilai dari atas, ada di alamat memori penunjuk NL. Kemudian penunjuk 1, penunjuk 2. Jadi cout berikutnya atau menampilkan hasil pencarian lokasi memori, file pada sebuah memori secara otomatis langsung ditampilkan ke layar. Kita lihat. Baik, masih ada yang error di sini. Oh iya, ada yang salah. Harusnya dia jadi seperti ini.
Coba kita jalankan kembali. Ya, ya. Jadi ini secara otomatis komputer memberikan nilai-nilai seperti ini. Ya. Jadi nilai 125 di dalam memori ada di posisi ini. 0x2D67243C. Berikut dia. Nilai 345 ada di alamat memori. 0x2D67243E. Dan nilai 750 ada di alamat memori. 0xD6724448. Jadi fungsi dari pointer adalah seperti itu. Jadi di sini dia menggunakan juga array untuk mengurutkan beberapa nilai beberapa nilai dari sebuah pointer, beberapa nilai dari sebuah array atau file, kemudian fungsi pointer menunjukkan posisi dari file tersebut dalam sebuah memori. Ya. Selanjutnya kita masuk ke latihan pointer dalam array. Ya. File, new. Karena ini dia menggunakan dev C++, maka string titikanya dihapus. Kemudian dia menambahkan juga using namespace std. Baris kode ini tidak berlaku di Borland C++, saya hapus. Kemudian ini juga saya ganti dengan void main. Kemudian saya coba jalankan pointer dalam sebuah array. Oke. Di sini ada nilai variabel bernama variabel C, kemudian dengan tipe data char, kemudian dengan jumlah nilai yang dicari adalah 4. Ya. Kenapa C? Kemudian kenapa karakter? Karena yang ditampilkan nanti adalah data dalam bentuk huruf. Ya. Data dalam bentuk huruf. Kemudian tipe data yang berikut adalah INTI. Ya. Tipe data integer dengan nama variabel I. Kemudian kita menggunakan konsep perulangan. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, I plus plus 1. I, kemudian plus plus I. Ya, kemudian plus plus I. Kemudian cetak address of C, jadi dia mencetak alamat dari C, %D sama dengan %X kali N. Nah, itu cara mencetaknya. Koma I, koma D, koma dan C, dan I. Ya. Jadi di sini dan C itu diambil dari sini, kemudian I diambil dari variabel integer ke sini. Baik, kita coba jalankan. Oke, masih ada error di baris masih error di situ. Oh, I sama dengan I. Oh iya. Tambah di sini I plus plus. Baik, kita jalankan bisa 1. Oke.
call the limited function printf in function main. Baik, kita coba perbaiki posisi errornya sebelah mana. Call to the function printf in function main. Void main. Oke. Kemudian kita coba lihat modulnya. Pointer. Baik, sepertinya dia tidak bisa mengambil data dalam bentuk printf. Sama ya. Oke. Di sini karena dia menggunakan div, maka ada using namespace, kita hapus. Void main. Kemudian ada satu filenya kecil. Baik, ini ya cara penggunaan pengaksesan alamat variabel dalam sebuah array. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan dan kita akan lanjutkan praktikum berikutnya dengan materi-materi praktikum yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.